Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Selamat malam kawan semua. Kadang, bukan cuma rezeki yang membuat orang iri, tapi keberhasilan yang sederhana pun bisa memicu sesuatu yang jauh lebih gelap. Cerita ini datang dari seseorang yang membagikan pengalamannya. Sebut saja bernama Sukron. Di awal tahun 2000-an, ayahnya berjualan bubur ayam. Dagangannya laris, pelanggan datang setiap pagi, dan keluarga mereka hidup cukup tenang. Sampai suatu hari ada seseorang yang tampaknya tidak suka melihat mereka sukses. Sejak itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Sampai akhirnya, ayah Sukron memutuskan berhenti berjualan. Anehnya, setelah itu, usaha apapun yang mereka jalankan tidak pernah bertahan lama. Inilah kisah dari Sukron tentang bagaimana iri hati bisa membuka pintu untuk sesuatu yang tak kasat mata. Perkenalkan, nama saya Sukron. Cerita ini berawal pada tahun 2001, ketika saya masih duduk di kelas 3 SMP. Pada tahun itu, ayah saya sudah berjualan bubur ayam. Saat itu beliau berjualan dengan cara berkeliling menggunakan gerobak sederhana, karena belum memiliki tempat tetap. Suara roda gerobak yang berderit di jalanan setiap pagi hari sudah menjadi bagian dari kehidupan kami. Suatu hari, ayah berkenalan dengan seorang anggota Satpol PP di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Dari perkenalan itu, ayah mendapat izin untuk menetap di salah satu titik di sekitar kantor tersebut. Mulai saat itulah, pada tahun 2002, ayah tidak lagi berkeliling. Ia menetap dan berjualan di satu tempat yang sama setiap hari. Rutinitas kami dimulai sejak dini hari. Sekitar pukul 2 pagi, ayah sudah bangun untuk menyiapkan dan mengaduk bubur. Uap panas dari panci besar memenuhi dapur kontrakan kami, bercampur dengan hawa dingin subuh yang menusuk kulit. Setelah sholat subuh, saya bersiap untuk membantu. Tugas saya sederhana, mendorong gerobak ke tempat berjualan. Kami tinggal di Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan. Dari rumah ke tempat jualan jaraknya kurang lebih 2 kilometer. Saya mendorong gerobak perlahan di jalan yang masih sepi. Sementara ayah mengikuti di belakang dengan sepeda motor tuanya, membawa kerupuk dan bahan pelengkap lain. Suasana pagi itu selalu tenang. Hanya terdengar suara roda gerobak dan embusan angin yang melewati pepohonan pinggir jalan. Setelah tiba di tempat jualan, ayah mulai melayani pelanggan, sedangkan saya bertugas mencuci mangkuk dan sendok. Awalnya, ayah hanya mampu menjual 2 liter bubur setiap hari. Namun berkat pelanggan yang semakin banyak, jumlah itu meningkat hingga 8 liter per hari. Dan biasanya sudah habis sebelum pukul 11 siang. Sekitar pukul 10, saya bersiap untuk berangkat sekolah di Bojonggede, Bogor. Setiap hari saya menempuh perjalanan jauh dari Jakarta Selatan ke Bogor, menggunakan angkutan umum. Begitulah rutinitas saya setiap hari, membantu ayah di pagi hari, bersekolah di siang hari, lalu pulang ke kontrakan menjelang malam. Tahun 2003, saya melanjutkan sekolah ke jenjang SMK di Bogor, dan lulus pada tahun 2006. Saat itu, ayah masih berjualan di tempat yang sama. Berkat kerja keras dan kesabaran, usaha buburnya semakin dikenal dan pelanggan tetapnya semakin banyak. Kebetulan, di dekat tempat ayah berjualan terdapat kantor polisi. Suatu hari, mereka membutuhkan seseorang yang bisa mengoperasikan komputer. Saya memberanikan diri untuk mencoba, dan dengan bantuan salah satu perwira yang kebetulan kenal dengan ayah, saya diterima bekerja di sana.
Dari situlah hidup saya perlahan mulai berubah. Sejak saat itu, ayah berjualan sendirian. Saya sudah tidak sempat lagi membantu mendorong gerobak atau mencuci mangkuk. Kadang, sepulang kerja malam-malam, saya masih melihat ayah menyiapkan adonan bubur untuk esok hari. Aroma kaldu ayam yang gurih seringkali memenuhi udara kontrakan kami. Sekitar tahun 2007, saya mengajak seorang teman lama untuk bekerja di kantor tempat saya bertugas. Namanya Abi. Kami dulu satu sekolah, dan sejak bekerja bersama, kami menjadi semakin dekat. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, kami biasanya sarapan di tempat ayah saya berjualan bubur ayam. Bubur buatan ayah selalu ramai pembeli. Semua berjalan baik, sampai akhirnya sesuatu yang aneh mulai terjadi pada tahun 2008. Awalnya, kejanggalan itu tampak sepele. Bubur yang dari rumah sudah dimasak sempurna, kental, harum, dan siap jual, tiba-tiba berubah menjadi cair saat sampai di tempat jualan. Teksturnya menjadi encer seperti air, tidak bisa disajikan. Ayah sempat mencoba menjualnya, tetapi pelanggan kecewa karena rasanya berubah. Sejak itu, ayah memilih untuk pulang setiap kali kejadian aneh itu terulang. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin sering muncul. Di sekitar gerobak, lalat hijau besar mulai bermunculan, berkerumun tanpa sebab yang jelas. Padahal gerobak selalu dibersihkan, dan bahan-bahan yang dipakai selalu segar. Seolah-olah ada sesuatu yang memang sengaja membuat dagangan ayah terlihat menjijikkan. Penjualan yang tadinya lancar 8 liter sehari, turun drastis hingga hanya 1 liter pun tidak habis. Lalu datang malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam Jumat, tahun 2008. Kami tinggal di sebuah kontrakan kecil di Petogogan. Letaknya agak menjorok ke bawah dari jalan raya, di ujung pertigaan yang buntu. Orang-orang sering menyebut posisi seperti itu sebagai tusuk sate. Konon, tempat seperti itu tidak baik untuk rumah tinggal, tapi kami tak punya pilihan lain. Malam itu, ayah sudah masuk kamar. Ibu tertidur lebih dulu, sementara saya masih menonton televisi di ruang tengah. Di depan saya, hanya beberapa langkah dari tempat tidur, ada pintu kamar mandi. Ruangan itu remang, hanya diterangi cahaya televisi. Tiba-tiba, dari arah kamar mandi, sesosok perempuan melayang keluar. Rambutnya panjang, kusut, wajahnya pucat tak terlihat jelas. Ia berjalan melayang di atas kompor, lalu menembus dinding dapur tanpa suara. Saya terpaku beberapa detik, tubuh kaku, napas terasa berhenti. Begitu sadar, saya langsung meloncat dari tempat tidur dan berlari ke kamar ayah. Saya mengetuk pintu kamar keras-keras. Ayah terbangun, tapi sosok itu sudah menghilang. Malam itu saya tidak berani tidur sendiri. Kami akhirnya tidur bertiga dalam satu kamar sampai pagi. Saya kira kejadian itu hanya kebetulan. Tapi malam Jumat berikutnya, hal serupa terjadi lagi. Lebih menakutkan. Saat saya duduk menonton televisi, dari dalam kamar mandi terdengar suara berdesing pelan, seperti sesuatu terbang cepat. Seketika, bayangan hitam besar melintas dan menghantam udara tepat di belakang saya. Saya menjerit, melompat berdiri, lalu memanggil ayah lagi. Tubuh saya gemetar. Tidak ada apa-apa di sana, tapi hawa di dalam rumah berubah dingin dan berat, seakan udara pun tak mau bergerak. Sejak malam itu, suasana rumah menjadi tidak tenang. Ayah juga mulai resah, karena jualan semakin menurun tanpa alasan yang jelas. Setiap pagi,
saya masih sering sarapan bubur buatan ayah bersama Abi. Bahan-bahannya selalu segar. Tidak ada yang aneh sampai kejadian itu terjadi. Suatu pagi saya menyiapkan 2 mangkuk bubur, 1 untuk saya, 1 untuk Abi. Kami duduk berhadapan sambil mengaduk bubur panas yang mengepul harum. Baru beberapa kali sendok saya putar, sesuatu muncul dari dalamnya. Belatung kecil berwarna putih menggeliat di atas bubur panas yang masih mengepul. Saya membeku. Abi pun langsung menjauh dari meja. "Astagfirullah, ada belatung," katanya dengan suara parau. Kami berdua memanggil ayah. Ia datang tergesa-gesa, wajahnya tegang. "Ada apa?" tanyanya. Saat melihat isi mangkuk, ayah ikut terkejut. "Astagfirullah, bagaimana bisa ada belatung di bubur?" Kami memeriksa panci besar tempat bubur dimasak. Tidak ada apa-apa. Ayamnya segar, bumbunya bersih, tidak ada tanda-tanda busuk. Tapi entah bagaimana, di mangkuk yang baru disendok langsung dari panci itu, belatung bisa muncul dan hidup di dalam bubur panas yang seharusnya sudah membunuh apapun di dalamnya. Abi menatap saya dengan wajah pucat. "Lebih baik kita pulang saja, Pak," kataku lirih. "Jangan sampai pelanggan lain yang mengalami hal seperti ini." Ayah pun memeriksa kembali seluruh bahan dan alat masak. Tidak ada yang aneh, tapi tetap saja kejadian itu nyata. Saya masih bisa membayangkan aroma bubur yang seharusnya gurih itu kini terasa aneh di hidung, membuat mual tanpa sebab. Yang lebih mengganggu, lalat hijau besar mulai sering mengerubungi gerobak ayah. Padahal, area sekitar tidak ada sampah, tidak ada bau busuk. Lalat itu hanya hinggap di gerobak kami, berputar-putar di sekitar panci bubur dan wadah bumbu, seakan sengaja datang ke sana. Ayah benar-benar tidak habis pikir. Ia sudah berjualan sejak lama, menjaga kebersihan, menjaga rasa, bahkan tidak pernah sekalipun berutang pada pelanggan. Namun, sejak awal tahun 2008 itu, semuanya berubah. Dagangan sepi, bahan rusak, dan rumah terasa berbeda. Lebih berat, seakan ada sesuatu yang ikut tinggal bersama kami. Karena merasa buntu, ayah memutuskan untuk tirakat. Ia berpuasa dan berdoa, memohon petunjuk agar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari kemudian, ayah bermimpi. Dalam mimpinya, ada suara yang berkata lirih, "Lihatlah di bawah gerobak tempatmu berjualan." Ayah terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Ia tidak banyak bicara, hanya menatap saya dan berkata pelan, "Besok pagi kita periksa di tempat kita berjualan." Keesokan harinya, setelah salat subuh, kami pergi bersama. Gerobak ayah biasanya diparkir di tepi jalan, tepat di atas trotoar yang terbuat dari konblok. Ayah berkata, "Coba kita angkat salah satu batu ini." Saya bantu, dan saat salah satu konblok terlepas, kami menemukan sesuatu di bawahnya. Sebuah botol kaca kecil, kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa. Di dalamnya ada potongan kain putih yang tampak seperti kain kafan, sejenis minyak berwarna kuning tua, dan sepotong kayu hitam yang baunya menusuk. Ayah terdiam beberapa detik. Lalu hanya terdengar bisikan lirih dari bibirnya. "Astagfirullah, pantas saja jualan kita seperti ini." Rasa dingin langsung menjalar ke seluruh tubuh saya. Matahari baru naik, tapi udara terasa membeku. Kami menatap botol itu lama sekali, seolah menunggu jawaban dari sesuatu yang tidak terlihat. Tanpa berpikir panjang, ayah membawa botol itu pulang dan membakarnya di belakang rumah. Api menyala tinggi dan saat botol itu pecah, tercium bau anyir yang menyengat. Asapnya berwarna kehitaman dan melingkar perlahan sebelum hilang di udara. Kami mengira setelah itu semuanya akan berakhir. Tapi justru sejak hari itu, ibu mulai sakit.
Penyakitnya aneh. Di rumah, tubuhnya lemah, sering menggigil dan meriang. Tapi setiap kali dibawa ke dokter atau rumah sakit, hasil pemeriksaannya selalu normal. Tekanan darahnya baik, tidak ada infeksi, dan dokter hanya bisa berkata, "Ibu sehat, tidak ada penyakit apa-apa." Namun begitu pulang ke rumah, tubuhnya langsung kembali drop. Kadang ia tidak sadarkan diri, kadang berteriak seperti orang ketakutan. Kami sekeluarga mulai merasa bahwa apapun yang terjadi di gerobak itu kini ikut terbawa ke rumah. Lambat laun, kami tahu bahwa semua ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada seseorang yang menginginkan tempat jualan ayah. Seseorang yang iri melihat gerobak kami ramai setiap hari. Mereka ingin mengambil alih lahan itu, dan mereka memilih cara yang tidak wajar. Setelah berbagai kejadian aneh menimpa keluarga kami, kondisi ibu semakin memburuk. Tubuhnya sering demam tanpa sebab, kadang bicara sendiri, kadang hanya menatap kosong ke arah dapur tempat gerobak biasa diparkir. Ayah tidak tega melihat ibu terus menderita seperti itu. Akhirnya, dengan berat hati, kami menjual tempat berjualan bubur itu. Daripada ibu terus sakit, lebih baik tempat itu dijual saja, kata ibu pelan. Ayah tidak menolak, ia hanya mengangguk. Tempat yang dulu menjadi sumber penghidupan keluarga, tempat di mana setiap pagi kami mengaduk bubur dan melayani pelanggan, akhirnya berpindah tangan kepada seseorang yang juga berjualan bubur ayam. Kami tidak pernah tahu pasti siapa orang itu sebenarnya, tapi dari cerita-cerita yang beredar, banyak yang mengatakan bahwa dialah yang dulu ingin sekali menempati lahan tersebut. Kami tidak berani menuduh, hanya saja semua tanda memang mengarah ke sana. Sejak tempat itu berpindah ke pemilikan, ibu perlahan mulai membaik, seolah beban berat di rumah kami ikut berkurang. Setelah itu, ayah mencoba memulai lagi dari awal. Ia beralih berjualan bakso keliling menggunakan motor di daerah Lebak Bulus. Sayangnya, kali ini nasib tidak sebaik sebelumnya. Lahan tempat ia biasa mangkal ternyata tidak diizinkan untuk berjualan. Ia harus berjualan diam-diam, bersembunyi setiap kali ada patroli Satpol PP lewat. Usaha itu hanya bertahan 2 tahun, dari akhir 2008 hingga sekitar 2010. Akhirnya ayah dan ibu memutuskan untuk pulang ke Bogor. Mereka mulai hidup sederhana, bertani di kampung, menanam singkong, padi, dan sesekali sayur mayur. Hidup terasa lebih tenang, meskipun jauh dari ramai kota. Tahun berganti, dan pada bulan November 2019 saya menikah. Setelah menikah, saya sempat tinggal bersama ibu di rumahnya. Di belakang rumah itu, terbentang pemakaman tua. Ratusan makam berjajar rapat. Sebagian sudah ditumbuhi ilalang tinggi. Malam hari, tempat itu terasa begitu sepi dan dingin. Kadang, dari dapur, saya bisa melihat bayangan nisan-nisan yang samar disinari cahaya bulan. Beberapa bulan kemudian, saya meminta izin kepada ibu untuk pindah ke kontrakan milik kakak. Kakak saya memiliki ruko 2 lantai, terdiri dari 3 petak yang berderet di pinggir jalan utama. Saya bekerja di salah satu petaknya, sekaligus tinggal di sana bersama istri. Dari situ, hidup saya mulai bergulir cepat. Awalnya saya membuka konter pulsa kecil-kecilan, hanya bermodalkan meja kaca dan papan kayu. Setelah itu, sekitar tahun 2011 hingga 2012, saya melihat peluang lain, membuka rental PlayStation 2. Pelanggannya lumayan banyak, dari 1 unit
bertambah jadi 4 unit. Suasana ruko yang semula sepi jadi ramai setiap sore, dipenuhi suara anak-anak yang tertawa dan menekan tombol stick. Ketika keadaan mulai stabil, keinginan untuk membuka usaha makanan kembali muncul. Saya tahu ayah memiliki kemampuan memasak yang bagus, jadi saya mengajaknya untuk bersama-sama berjualan. Saya menjual motor Honda Revo saya, atau lebih tepatnya, saya sekolahkan BPKB-nya untuk mendapatkan modal sebesar 5 juta rupiah. Uang itu saya gunakan untuk membuat gerobak baru. Gerobak itu memiliki 2 dandang besar, satu untuk mie ayam, satu lagi untuk soto mie Bogor. Saya ingin mencoba 2 menu sekaligus, berharap rezeki terbuka lebih lebar. Saat itu, saya menjalankan 3 usaha sekaligus, rental PS, konter handphone, dan jualan makanan. Di sebelah ruko saya, kakak juga membuka warung. Ia menjual makanan khas Bogor bernama tulset. Makanan dari tulang ayam yang direbus lama hingga lunak, lalu dibumbui pedas. Banyak orang menyukainya. Kami bekerja bersebelahan setiap hari, saling bantu ketika pelanggan ramai. Saya merasa hidup mulai membaik. Uang cukup, pelanggan datang silih berganti, dan hubungan keluarga pun terasa hangat. Awalnya, semua berjalan baik. 2 minggu pertama setelah usaha mie ayam dan soto mie Bogor dibuka, penjualan selalu habis setiap hari. Saya pulang kerja sore-sore, gerobak sudah kosong. Keuntungan bersih bisa mencapai Rp250.000 per hari, jumlah yang cukup besar untuk ukuran saat itu. Saya tidak bekerja sendirian. Kakak perempuan saya membantu di dapur, ayah menyiapkan bumbu, sedangkan istri menjaga konter pulsa dan rental PS. Kami seperti kembali menemukan kehidupan baru. Setiap pagi, aroma kuah kaldu memenuhi halaman, dan suara anak-anak bermain di rental PS terdengar sampai keluar ruko. Hari-hari terasa ringan, seperti masa buruk di Petogogan sudah benar-benar kami tinggalkan. Namun keadaan itu hanya bertahan 2 minggu. Suatu sore sepulang kerja, saya melihat gerobak masih penuh. Panci kuah belum berkurang banyak, dan mie di wadah masih utuh. "Kok masih banyak banget? Memang masaknya lebih banyak dari biasa?" tanya saya. Kakak menjawab pelan, "Enggak, dari pagi cuma laku 2 mangkuk. Itu pun yang beli saudara sendiri." Saya hanya bisa diam, tidak masuk akal. Rasanya, tempat kami berjualan strategis, pelanggan pun sebelumnya ramai. Tapi hari itu, tidak ada satupun pembeli yang datang. Sejak hari itu pula, kakak mulai mengalami hal aneh. Tangannya yang semula bersih dan halus tiba-tiba gatal parah. Ruam merah muncul di sekujur jari, bahkan sampai ke pergelangan tangan. Setiap malam ia terus menggaruk, seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Tak lama setelah itu ibu kembali jatuh sakit. Kejadiannya sama seperti dulu. Di rumah tubuhnya lemah dan panas dingin. Tapi saat dibawa ke puskesmas, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya normal. Dokter hanya berkata, tidak ada yang salah dengan beliau. Tapi begitu tiba di rumah, kondisi ibu langsung menurun lagi. Saya dan ayah tidak mengalami gangguan fisik, tapi saya sempat mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan. Suatu siang, seorang kenalan yang dikenal bisa melihat hal-hal gaib datang ke tempat saya berjualan. Ia meminta izin untuk memotret gerobak. "Saya hanya ingin lihat," katanya. Saya mengizinkan. Ia mengangkat ponsel, menekan tombol kamera, lalu menatap layar dengan wajah berubah pucat. Saya mendekat, melihat hasilnya. Dalam foto itu, di belakang gerobak,
tampak sosok hitam besar berdiri membelakangi kami. Tubuhnya tinggi, tidak berwajah, seperti bayangan yang menebal. Orang itu langsung berkata cepat, "Hapus fotonya, jangan disimpan." Saya pun menghapus foto itu tanpa pikir panjang. Tapi setelah kejadian itu, suasana tempat jualan terasa berbeda. Kadang, dari sudut mata, saya seperti melihat seseorang berdiri di ujung jalan, menatap lama ke arah kami. Sampai suatu pagi, kejadian aneh berikutnya terjadi. Sekitar pukul 5 subuh, ponakan saya yang hendak berangkat ke pasar melihat seorang ibu-ibu berdiri di depan gerobak kami. Pagi itu masih gelap, udara berkabut tipis. Ia mendekat dan menyapa. "Lagi ngapain pagi-pagi di sini, Bu?" Ibu itu menjawab pelan. "Lagi nunggu tukang tahu lewat." Tapi ponakan saya memperhatikan. Tangan perempuan itu sedang menyiram tanah ke sekitar gerobak. Bukan sembarang tanah, warnanya keabu-abuan dan baunya aneh. Ia curiga, lalu mendekat sedikit. Barulah ia sadar, tanah itu adalah tanah kuburan. Perempuan itu menyiramnya perlahan ke roda, ke bawah dandang, bahkan ke kaki gerobak. Setelah itu ia pergi begitu saja, naik motor pelan, tanpa menoleh sedikit pun. Ketika ponakan saya menceritakan hal itu, darah saya serasa berhenti mengalir. Saya tahu siapa perempuan itu. Ia juga penjual makanan di sekitar sana, tidak jauh dari tempat kami. Bedanya, ia berjualan bakso di pinggir jalan yang sama, sekitar 200 meter dari gerobak kami. Segala upaya pun sudah kami lakukan. Kami berdoa, bersedekah, dan berusaha tetap tenang menghadapi semua keanehan yang terjadi. Tapi hasilnya nihil. Setiap hari ada saja yang terasa salah. Jualan sepi, tubuh terasa berat, dan udara di sekitar rumah seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Sampai akhirnya, suami kakak saya memutuskan untuk membantu. Ia dikenal memiliki sedikit kemampuan dalam hal-hal seperti ini. Suatu malam, setelah menatap gerobak cukup lama, ia memejamkan mata, lalu tiba-tiba bergumam, "Astaghfirullah." Depan gerobak ini ditutup kain hitam. Saya tidak langsung paham maksudnya. "Ditutup kain hitam bagaimana, Bang?" tanyaku. Ia menatap saya serius. Secara kasat mata memang tidak kelihatan. Tapi di pandangan saya, seluruh bagian depan gerobak ini tertutup oleh kain hitam. Jadi orang yang lewat nggak akan bisa melihat jualanmu. Saya terdiam lama. Tiba-tiba semua masuk akal. Selama ini pelanggan memang sering lewat begitu saja tanpa menoleh sedikit pun, seolah gerobak kami tidak ada di sana. Sejak saat itu, keadaan rumah menjadi semakin tidak tenang. Kakak saya semakin parah gatalnya, ibu kembali jatuh sakit, dan setiap malam ada saja suara-suara aneh dari arah dapur tempat kami biasa menaruh bahan jualan. Suatu malam, saya sedang menonton televisi sendirian. Lampu ruangan temaram, hanya menyisakan cahaya dari layar TV yang berganti-ganti. Tiba-tiba, tubuh saya kaku. Saya tidak bisa bergerak sama sekali. Mata tetap terbuka, tapi hanya bisa menatap lurus ke depan. Dari arah pojok ruangan, perlahan muncul sesosok perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah, kulitnya pucat kehijauan, dan dari matanya menetes darah pekat. Wajahnya hancur, rahangnya bergeser, dan ia tersenyum samar sambil mendekat. Saya hanya bisa mengeluarkan suara tertahan hingga kakak saya membangunkan saya dengan berteriak. Begitu sadar, sosok itu sudah hilang. Tapi udara di ruangan terasa pengap dan berbau anyir. Saya tahu, itu bukan mimpi.
saya sadar sepenuhnya saat kejadian itu terjadi. Setelah malam itu, kondisi ibu semakin menurun. Ia kembali mengalami penyakit aneh seperti dulu. Di rumah sakit sehat, di rumah jatuh sakit. Namun kali ini ada yang lebih berat. Ibu mulai kesurupan. Kadang ia bicara dengan suara yang bukan suaranya. Kadang tertawa keras tengah malam. Lalu menangis seperti anak kecil. Kami akhirnya memanggil seorang ustadz untuk mengobati. Prosesnya lama. Ibu dibacakan ayat-ayat dan tubuhnya bergetar hebat. Kadang berteriak, kadang menangis. Setelah selesai, ustadz memanggil saya. Kalau ibumu kambuh lagi, sebut nama ini dalam hati, sambil kamu bacakan Al-Fatihah. Katanya, tapi jangan dilakukan sembarangan. Saya mengangguk tanpa banyak tanya. Keesokan harinya, kejadian itu benar-benar terjadi lagi. Ibu tiba-tiba kesurupan saat kami semua sedang duduk di ruang tengah. Ia mengambil botol minyak tanah, hendak menenggaknya. Refleks, saya menepuk botol itu sampai terjatuh. Lalu tanpa sadar saya membaca doa dan menyebut nama yang diajarkan Ustadz semalam. Entah apa yang terjadi setelah itu. Saya tidak ingat jelas. Kakak saya bilang, saat itu tubuh saya menegang, mata saya kosong, lalu saya mendekati ibu dan mulai membacakan doa dengan suara lantang. Saya menepuk punggungnya, membisikkan sesuatu yang tak dimengerti siapapun di ruangan itu. Mereka bilang, saat itu saya seperti orang lain. Seolah-olah ada yang masuk ke dalam diri saya untuk mengobati ibu. Ketika ibu akhirnya sadar, saya jatuh lemas. Nafas terengah, tubuh berat, tapi di dada terasa lega, seperti ada sesuatu yang ikut keluar bersama napas saya. Ibu menatap saya lama, lalu berkata dengan suara lemah, sebaiknya kita ngalah saja. Rezeki itu tidak akan kemana. Tutup saja semua usaha. Jangan dilawan lagi. Kami semua terdiam. Tak ada yang berani menentang. Mulai hari itu, saya menutup semuanya. Jualan mie ayam dan soto mie, rental PlayStation, dan konter pulsa. Semua berhenti. Modal yang saya dapat dari menggadaikan BPKB motor habis untuk menutupi cicilan. Sejak seluruh usaha berhenti, gerobak yang dulu menjadi kebanggaan keluarga hanya terparkir diam di depan ruko. Catnya mulai memudar, rodanya berdebu, dan 2 dandang besar di atasnya kosong. Karena sayang jika dibiarkan begitu saja, saya meminjamkannya kepada seorang tukang gorengan di sekitar situ. Saya hanya bilang padanya agar memakai dulu gerobak itu. Nanti kalau sudah punya uang baru dibayar. Ia mengangguk senang. Beberapa hari kemudian, orang itu datang kembali dengan wajah murung. Ia berkata kalau dagangannya mendadak tidak laku sama sekali. Sebelum memakai gerobak itu, dagangannya selalu habis setiap hari. Tapi setelah memakai gerobak saya, tidak satu pun pembeli datang. Ia sendiri heran, katanya para pembeli seolah tidak melihat lapaknya. Akhirnya, ia memutuskan mengembalikan gerobak itu. Sejak saat itu, gerobak kembali terdiam di depan ruko, dibiarkan begitu saja. Beberapa waktu kemudian, ibu mencoba memakainya untuk berjualan tahu pedas di kawasan wisata danau, dekat rumah. Tempat yang biasanya ramai pengunjung, terutama setelah Lebaran. Namun hasilnya sama. Tak seorang pun berhenti untuk membeli. Ibu bilang, orang-orang yang lewat tampak seperti tidak melihat dagangan itu sama sekali. Saya mulai yakin, yang bermasalah bukan orang yang berjualan, melainkan gerobak itu sendiri.
Sejak gerobak itu dibiarkan di depan ruko, usaha lain pun ikut sepi. Rental PlayStation yang sebelumnya ramai hingga tengah malam mendadak tak punya pelanggan sama sekali. Suatu sore, suami kakak saya menyarankan agar gerobak itu tidak disimpan di depan ruko lagi. Katanya, selama gerobak itu masih di sana, tidak akan ada dagangan yang benar-benar lancar. Kami pun memutuskan untuk membersihkannya pada waktu maghrib. Udara sore terasa berat, langit mulai menggelap, dan suara adzan dari masjid kecil di ujung jalan terdengar pelan. Saya, kakak, dan suaminya membersihkan bagian atas gerobak. Ada 2 lubang besar tempat dandang mie ayam dan soto mie Bogor biasanya diletakkan. Kami mulai dari sisi kiri, tempat dandang mie ayam. Saat plastik pelapisnya diangkat, terdengar suara tawa perempuan. Suaranya lirih, tapi jelas berasal dari dalam rongga kayu gerobak. Kakak saya langsung berhenti, menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada ponsel berbunyi atau televisi yang menyala. Tapi tidak ada apapun. Suasana hening. Lalu kami lanjut ke sisi kanan, bagian tempat dandang soto mie Bogor. Begitu plastiknya dibuka, tawa itu terdengar lagi, lebih keras dan panjang, dan jelas bukan suara manusia. Tawanya serak, dalam, dan menggema. Kakak saya langsung berlari masuk ke dalam rumah dengan wajah pucat, meninggalkan saya dan suaminya yang masih berdiri kaku di tempat. Hening kembali menyelimuti udara. Angin berhembus pelan, menyentuh kulit dengan hawa dingin yang aneh. Suami kakak saya akhirnya berkata lirih bahwa gerobak itu harus dipindahkan tepat pada pukul 7 malam besok. Menurutnya, jika lewat dari jam itu, gerobak tidak akan bisa digeser sama sekali. Saya mengangguk tanpa banyak bicara. Kami menutup gerobak dengan kain seadanya dan masuk ke rumah dalam diam. Keesokan harinya, kami memutuskan memindahkan gerobak itu. 6 orang ikut membantu, termasuk saya dan suami kakak. Kami mengangkatnya perlahan, dengan tenaga yang terasa lebih berat dari seharusnya. Gerobak kami letakkan di sebuah lahan kosong, sekitar 50 meter dari rumah kakak. Dari pintu rumahnya, gerobak itu tampak jelas, berdiri sendirian di bawah pohon mangga yang rimbun. Kami pikir setelah dipindahkan, semuanya akan selesai. Tapi ternyata tidak. Malam berikutnya, sekitar tengah malam, kakak saya terbangun karena ingin mengambil air. Ia membuka pintu rumah, dan dari sana ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung lemas. Di atas gerobak itu berdiri sosok pocong. Sosok itu tegak, diam, menatap lurus ke arah rumah kakak saya. Tidak hanya kakak yang melihatnya, tetangga sekitar yang kebetulan masih terjaga pun menyaksikan hal yang sama. Malam itu banyak orang berteriak ketakutan. Keesokan paginya, saya dipanggil. Dengan wajah cemas, kakak berkata agar gerobak itu tidak dibiarkan di tempat itu. Beberapa tetangga bahkan menyarankan agar gerobak tersebut segera dibakar sebelum hal-hal buruk lain terjadi. Akhirnya sore itu juga saya membawa gerobak ke belakang rumah. Dengan perasaan campur aduk, saya menyiramnya dengan bensin lalu menyalakan api. Suara kayu terbakar terdengar lirih disertai asap hitam pekat yang naik ke udara. Api itu membesar cepat, seolah menyambut dengan lega. Anehnya, setelah gerobak itu hangus menjadi arang, semuanya berubah. Ibu yang selama ini sakit tiba-tiba sembuh. Wajahnya kembali segar, matanya tidak lagi sayu.
Kakak saya yang sebelumnya mengalami gatal parah di tangan juga sembuh total. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi suara tawa malam-malam. Kami kemudian tahu bahwa di dalam gerobak itu memang ditanam 2 makhluk halus. Berbeda dengan kejadian dulu yang menggunakan botol dan kain kafan di bawah gerobak milik ayah, kali ini tidak ada media apapun. Tidak ada botol, tidak ada benda. Hanya energi yang tersisa di kayu dan besi gerobak itu. Menurut orang yang bisa melihat hal gaib, gerobak itu juga masih tertutup oleh kain hitam yang tidak kasat mata, sisa dari tanah kuburan yang pernah disiramkan oleh perempuan misterius itu. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Setahun setelah usaha kami tutup, perempuan yang dulu menabur tanah kuburan itu meninggal dunia. Kabar itu cepat menyebar di kampung. Tapi anehnya, justru ibu saya yang dituduh sebagai penyebab kematian itu. Padahal ibu adalah orang yang paling rajin beribadah. Setiap maghrib, ia pasti sholat, lalu duduk berzikir hingga larut malam. Tapi tuduhan tetap datang. Kata orang, kabar itu bermula dari anak si perempuan yang meninggal. Ia menuduh ibunya disantet oleh ibu saya. Cerita itu kemudian menyebar ke adik-adik ibu hingga sampai juga ke telinga kami. Saya masih ingat betul bagaimana wajah ibu saat mendengar tuduhan itu. Ia tidak marah, tidak membela diri, hanya duduk diam sambil mengelus dada, lalu berkata pelan, "Allah tahu yang sebenarnya, kita tidak perlu balas apapun." Sejak hari itu, ibu memilih diam. Tapi saya tahu, dalam diamnya itu tersimpan luka yang dalam. Luka karena difitnah, karena diperlakukan seolah pelaku. Padahal selama ini beliau adalah korban dari sesuatu yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan logika. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.